Nah teman-teman, sebenarnya mendengar mualaf yang seperti ini saya cukup kasihan. Mari sama-sama kita simak apa yang disampaikannya dalam cuplikan video berikut ini. Buku-buku yang menunjang hal itu, misalnya waktu itu awal-awalnya sih pengen tahunya dari buku-buku Kristen sendiri. Sempat tanya ke ayah saya tentang gereja mula-mula gitu. Jadi sempat dikasih tahu buku apa ya waktu itu, gereja mula-mula pokoknya gambarnya gitu. Jadi sempat baca di situ juga muncullah tentang Konstantinopel. Jadi saya juga cari tahu tentang Konstantinopel, gimana berdirinya. Di situ juga ketemu tentang Trinitas, gimana bentuknya Trinitas, sampai ketemu bukunya si Dr. Gerald yang Salib di Bulan Sabit. Itu kebetulan saya sering maksudnya pas mau baca tetap lihat referensinya dari mana. Kebetulan waktu itu ketemunya tentang kitab misalnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu seperti apa dibentuknya. Jadi itu hanya dijahit lagi, maksudnya diulang-ulang terus ditambal-tambalin gitu. Jadi ada banyak hal yang dirubah. Jadi nggak murni perkataan-perkataan Yesus itu nggak murni di situ. Ya sudah, aku pas lihat referensinya ada Gold and Gospel ya. Terus kemudian Ahmad Deedat juga bukunya. Jadi kebetulan di Gramedia ada Ahmad Deedat. Alhamdulillah, maksudnya di situ juga lebih jelas lagi tentang apa yang aku ingin tahu gitu. Jadi dari situ mulai mantap. Kemudian saya tempat lengkapin juga dengan Da Vinci Code atau Knight Templar itu. Ya, ditambah dengan YouTube-nya dari Ahmad Deedat dan beberapa dari misalnya Moko Ginta, ya dari situ mulai mengajak saya bukan untuk maksudnya percaya Islam seperti ini, belum waktu itu. Jadi mengajak saya untuk berpikir. Jadi saya mencari tahu sendiri lewat Alkitab, karena di situ kan ada rujukannya ayat ini ayat itu. Jadi saya melihat sendiri. Pertama itu yang di Perjanjian Lama tentang Ibrahim dengan Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Hak kesulungannya seperti apa? Siapa yang sulung, siapa yang dikorbankan? Kalau di Kristen kan yang dikorbankan itu kan Ishak, bukan Ismail ya. Ternyata cerita sebenarnya anak sulungnya pas dibaca lagi anak sulungnya ternyata Ismail. Gitu. Jadi ada udah mulai dirubah ya ternyata gitu sejarahnya. Kemarin kesini lagi semakin menggali bahasa-bahasa misalnya akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu saya telah lagi ternyata emang ini bahasa seorang nabi, bukan seorang Tuhan ya. Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya dan sudah jelas ya beberapa hal yang disampaikan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ini juga sudah disampaikan oleh mualaf-mualaf yang lebih duluan daripada dia ini, seperti Irena Handono dan beberapa mualaf yang lainnya. Salah satu yang sering sekali disalah mengerti oleh mereka ini adalah mengenai Konsili Nisea yang dilaksanakan pada tahun 325 itu, yang mana kemudian mereka tafsirkannya dalam momen di mana Yesus itu diangkat menjadi Tuhan. Padahal berdasarkan pernyataan Alkitab sendiri itu terdapat dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, ketika para malaikat datang kepada para gembala dan memberitahukan hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi mengenai Konsili Nisea ini teman-teman saya sudah pernah bahas, teman-teman bisa memperhatikan di video-video sebelumnya. Tetapi mengenai apakah itu ajang atau momentum untuk mengangkat Yesus menjadi Tuhan, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Nah kemudian tadi dia ini juga mengatakan tentang mempelajari Alkitab, dan salah satu referensi yang dipakainya ini adalah mengenai khotbah atau ceramahnya Ahmad Deedat ya. Nah teman-teman, kalian tahu sendiri ya, ini kan sumbernya bukan dari Kristen. Nah kemudian tadi di bagian terakhir dia ini menjelaskan tentang beberapa ayat dalam Alkitab itu yang diubah-ubah. Nah ini juga sebenarnya sebuah pernyataan yang sudah biasa mereka sampaikan, tetapi giliran kita orang Kristen bertanya, sudah kalau misalnya Anda meyakini bahwa ayat-ayat tertentu telah diubah, sekarang tunjukkan kepada kami orang Kristen naskah yang asli menurut versinya Anda sebagai pembanding dari pernyataan Anda, yang asli yang ini, yang tidak asli yang itu. Kemudian tadi di bagian akhir
dia menjelaskan, oh ternyata setelah dipelajari dalam Alkitab, yang sulung itu adalah Ismail, sedangkan yang tidak sulung itu adalah Ishak. Nah, memang betul, perlu untuk diperhatikan bahwa kan ketika Allah memberitahukan kepada Abraham bahwa ia akan memiliki banyak keturunan, kan pada saat itu istrinya Abraham adalah Sarah, ya kan? Lalu karena kemudian sudah menunggu beberapa waktu, tapi si Sarah ini tidak sabar. Teman-teman bisa membaca ini dalam Alkitab ya. Si Sarah ini tidak sabar lalu bilang kepada Abraham, ya sudah kamu nikah saja sama orang yang bekerja dengan dia. Nah, akhirnya Abraham menikahlah dengan si Hagar. Nah, setelah itu si Hagar ini punya anak yang diberi nama Ismail. Tidak lama setelah itu, kalau tidak salah usianya Ismail itu 13 tahun ya. Kemudian si Sarah pun juga punya anak yang kemudian diberi nama Ishak. Tetapi berdasarkan pernyataan Alkitab sendiri, sangat jelas bahwa yang disebut sebagai anak perjanjian itu adalah Ishak. Itulah sebabnya ketika kemudian Allah menguji imannya Abraham, yang menjadi sarana ujiannya itu adalah dengan mempersembahkan Ishak. Itu teman-teman. Jadi mengapa bukan Ismail? Ya karena memang Ismail itu berdasarkan pernyataan Alkitab ya bukan anak perjanjian, bukan anak yang dijanjikan. Anak yang dijanjikan kepada Abraham itu adalah lahir melalui Sarah, istrinya Abraham, bukan dari Hagar yang merupakan orang yang bekerja kepada Sarah. Jadi itu. Jadi tidak ada yang diubah. Alur ceritanya seperti itu memang kalau dicek dalam Alkitab. Dan kalau kemudian masih dikatakan juga, oh ada yang diubah, ya sudah. Simple saja, tunjukkan saja satu naskah yang menurut Anda itu versi asli dan sebagai pembandingnya. Kan begitu selesai. Jadi selama pernyataan seperti ini hanya didasarkan pada opini, pada asumsi-asumsi semata, yaitu tidak bisa disimpulkan sebagai sebuah kebenaran, yaitu tetap saja sebagai sebuah opini, sebagai sebuah asumsi. Tidak lebih daripada itu. Oke teman-teman, jadi mengenai penjelasannya dalam segmen ini, seperti yang saya bilang di awal tadi, sebenarnya saya cukup kasihan ya. Ketika mendengar para mualaf yang seperti ini, yang mana kalau mereka berikan kesaksian itu tampaknya mereka ini sudah belajar tentang iman Kristen, lalu kemudian memutuskan untuk berpindah ke keyakinan seperti yang mereka anut sekarang ini. Bagi saya sih mengenai keputusan ini menjadi mualaf itu silahkan ya. Tapi kalau Anda kemudian berbicara tentang iman Kristen, ya saya sebagai orang Kristen tentu saja memiliki hak untuk memberikan tanggapan. Itu ya teman-teman. Nah kemudian saya mau titipkan satu pertanyaan untuk Mbak Mualaf ini ya. Minta bantu, ya teman-teman boleh sampaikan ini kepada beliau kalau kalian mengenal dia ini. Silakan tunjukkan kepada saya atau kepada kami orang Kristen satu ayat saja dalam kitab suci Anda, yaitu dalam Al-Quran, yang menjamin, yang memastikan bahwa ketika Anda menganut agama yang sekarang itu, maka diberikan kepastian untuk bisa memperoleh hidup yang kekal.